Namanya Arman, mahasiswa tingkat akhir yang pinter, punya banyak teman, dan juga pandai bersosialisasi. Tapi di balik semua itu, Arman menyimpan sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Dulu, Arman hidup semaunya sendiri. Dunia terasa luas dan juga penuh warna untuknya. Nongkrong sampai pagi. Oi man, sehat lu man. Untuk pesta ke pesta lain. Hidup cuma sekali man, jangan disia-siain cuma buat ngerjain tugas kuliah. Setuju, masa hidup lo cuma hapus? Ya, tapi Dia tetap merasa temenin bebas. sama ibu gue. Ayo gas man. Dia masuk ke dalam jeratan kehancuran. Sampai suatu hari, tubuhnya mulai bicara. Batuk makin reda, berat badan menurun drastis, tubuh lemas. Tapi Arman menolak percaya. Dia mengira dia hanya kelelahan. Aku cuma ngomong kalau misalkan kamu mau cerita nggak apa-apa bilang aja. Enggak, ini udah ada apa-apa. Sampai akhirnya Atas nama Mas Arman? dokter Iya. memanggilnya Iya, silakan masuk, untuk Mas. ruang konsultasi. Arman, terima kasih ya sudah datang hari ini dan menjalani semua pemeriksaan. Saya harus menyampaikan bahwa hasil dari Hari tes darah itu, kamu, dunia Arman runtuh dalam sekejap. Kamu positif HIV, kata dokter. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya ada keheningan Isa itu juga air mata virus yang menyerang secara sistem diam-diam. kekebalan tubuh. Tapi saya ingin kamu tahu, ini bukan akhir dari hidup kamu. Dengan pengobatan ARV yang rutin dan gaya hidup yang sehat, kamu tetap bisa hidup normal. Tapi saya takut dong. Nanti saya diomelin sama ibu saya gimana? Kami di sini buat bantu kamu, Arman. Banyak loh pasien yang terkena HIV tapi tetap produktif. Yang penting kamu tetap terbuka dan jangan berhenti berjuang. Kami akan bantu kamu untuk mulai terapi antiretroviral dan kamu bisa konseling rutin dengan saya dan perawat Rindy. Baik, makasih dok. Arman, bajunya di mana? Oh iya bu, itu bajunya di tas tuh. Arman, Kenapa bu? ibu nemu ini di tas kamu. Ini apa? Kamu kenapa nggak mau cerita, Arman? Maaf bu. Kala nanti bagaikan datang, angin akan buat kau goyang. Arman, kenapa kamu? Kenapa kamu nggak mau cerita? Ini ibu-ibu kamu. Kenapa kamu tanggung sendiri, Arman? Maaf bu. Arman udah main diskotik sama perempuan lain bu. Arman sudah hilang bu. Bu, ibu tahu kamu salah, tapi kamu tetap anak ibu. Aku Arman sudah hilang gara-gara Munir sama Masuk itu bu. Saya tak berdua itu gara-gara itu hidup saya jadi berantakan bu. Maaf bu, aku udah pasrah, aku udah putus asa bu. Ibunya menangis, Ibu bukan lebih karena sedih marah, kalau kamu menyerah. tapi Ibu gak akan karena pernah ninggalin kamu, anakku. hatinya melihat anak yang Nah, dibesarkan dengan penuh selama cinta ibu masih itu hidup, ibu gak akan sekarang ninggalin harus hidup kamu. berdampingan dengan Ibu penyakit akan yang menjaga kamu tidak terus. bisa sembuh. Kita hadapin ini sama-sama ya. Makasih ya bu.
Ya, ASI sudah menjadi bubur. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Kini, Arman hanya bisa bersabar, menjalani pengobatan demi mempertahankan hidup yang tersisa. Bukan lagi untuk bersenang-senang, tapi untuk menebus kesalahannya. Ia pernah jatuh terlalu dalam, tergoda oleh indahnya dunia semu, pergaulan bebas, pesta seks, dan lain sebagainya. Semua itu hanya memberikan kenikmatan sesaat, lalu meninggalkan luka yang sebegitu hebatnya untuk seumur hidup. Tapi hidup masih terus berjalan, dan setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bentuk keberanian yang besar. Untuk kalian di luar sana, jangan sampai menyesal seperti Arman ya. Sayangi dirimu, jaga pergaulanmu, dan ingat, satu keputusan yang sembrono itu bisa menghancurkan masa depanmu. HIV itu bukanlah aib, tapi mencegahnya selalu lebih baik daripada mengobatinya. Jangan tutup mata dan jangan abaikan. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Putra Tifa yang di sini akan menjelaskan tentang bagaimana penularan HIV dan cara pencegahan HIV dan definisi HIV sendiri. Oke, kan tadi kalian sudah melihat video atau drama tentang Arman. Dari kisah Arman tadi kita bisa belajar banyak hal ya. Tapi kalian tahu nggak sih HIV AIDS itu apa? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit loh. Jika tidak ditangani, HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS. AIDS adalah yaitu singkatan dari Acute Immune Deficiency Syndrome, yaitu tahap akhir dari terinfeksi atau terpapar HIV. Bagaimana sih HIV bisa menular? Oke, yang pertama yaitu melalui hubungan seksual tanpa pengamanan dengan orang yang terinfeksi HIV tersendiri, lalu melalui transfusi darah yang tidak steril, lalu menggunakan jarum suntik yang bersamaan, lalu yang terakhir yaitu dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya saat hamil, melahirkan maupun menyusui. Dan penting untuk diingat nih teman-teman, HIV ini tidak menular melalui bersalaman, berpelukan, berbagi makanan, ataupun duduk bersamaan dengan orang yang terpapar HIV loh. Kalian mau tahu nggak bagaimana pencegahan HIV sendiri? Yang pertama itu edukasi diri, pahami cara penularan dan pencegahannya ya. Dan pengetahuan adalah kuncinya. Yang kedua, seks dengan aman atau gunakan alat pelindung setiap berhubungan jika kamu aktif dalam berhubungan seks. Yang ketiga, tes HIV rutin. Lakukan tes HIV secara berkala, terutama jika kamu aktif secara hubungan berseksual. Yang keempat, jangan berbagi jarum suntik yang bersamaan. Gunakan alat suntik untuk menyuntik, mentato, atau mentindik dengan steril atau sekali pakai. Lalu gunakan PrEP atau PEP. PrEP yaitu untuk pencegahan sebelum terpapar HIV, dan PEP sendiri untuk pencegahan setelah terpapar HIV dalam 72 jam. Lalu yang keenam itu cegah penularan ibu ke anak. Ibu hamil dengan HIV harus minum obat ARV untuk melindungi bayinya. Yang ketujuh, ARV untuk ODHA. Orang dengan HIV perlu minum rutin obat ARV untuk menekankan virus dan tetap sehat loh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye.